Oke guys, jadi di video kali ini gue mau membahas sebenarnya perbedaan alat seduh itu akan mempengaruhi flavor atau enggak sih? Atau flavornya akan berubah atau enggak sih? Gitu ya, karena kemarin gue sempat ada ngobrol sama beberapa teman-teman yang nge-DM gue gitu ya. Kebanyakan mereka itu tanya kalau memang lebih tertariknya ke manual brew ya, pasti hal yang ditanyakan adalah, Bang, ini alat seduh tuh pilihannya bener-bener banyak. Apakah dia akan mempengaruhi ke hasil output rasa dari kopi yang kita brew atau enggak? Gitu ya. Nah, jadi hari ini gue akan mencoba membahas hal tersebut. Oke, nah tapi disclaimer ini menurut yang gue rasakan. Oke, nah tapi hari ini gue mau nyeduh kopinya dari Trace lagi ya. Kopinya tuh dari yang 4 packs of Trawas Collection yang ini teman-teman ya. Nah, kan gue udah sempat bikin videonya yang cupping itu yang full wash sama nitro anaerob. Nah, kalau teman-teman belum nonton, nonton di sebelah sini dulu aja. Nah, hari ini yang gue mau coba seduh itu adalah Trawas Natural Classic. Ya, gue akan coba yang ini. Karena gue lihat, wah tasting notesnya menarik nih. Green orange, green apple, dan palm sugar. Oke, nah ini gue pakai Timor C2. Grind size-nya ada di nomor 17 ya. Jadi dibilang kasar banget enggak, dibilang halus banget enggak. Nah, terus gue pakai drippernya tuh si Elf Dripper ya, bomber ini. Nah, kalau teman-teman belum nonton video review juga silahkan nonton di sebelah sini ya. Nah, nanti gue pakai perbandingannya tetap standar aja 1:15 dan gue coba dengan 3 kali penuangan ya. 3 kali penuangan ini gue pakai airnya itu di suhu kurang lebih 95-96, jadi cukup tinggi. Ya, dan gue pakai airnya itu Nestle. Ini sudah gue giling ya, jadi langsung aja. Oke, 15 gram. Sip. Nah, blooming di sini gue mau pakai airnya itu sebanyak 50 gram. Oke, 50 gram. Ini gue blooming selama 35 detik. 35 sudah, lanjut lagi. Nah, ini gue cuma tuang di tengah aja, muter-muter nih. Gue tuang sampai 170. Ini gue pakai teko, ini enak banget sih untuk ngatur debit airnya nih. 170. Nah, tadi kan tuangan kedua gue lumayan cepet ya. Nah, tuangan ketiga pada saat dia airnya sudah mau habis, gue tuang aja perlahan. Tapi ini bubuk-bubuk kopi yang bagian pinggirnya gue mau hajar, gue mau turunin. Oke, ini tuang yang terakhir sampai 225. Sip, kita tunggu. Oke, sudah. Timernya matiin. Nah, ini gue bring time-nya 2 menit 21 detik. Tuh ya. 221. Oke. Oke, aromanya ini bener-bener justru kayak gue nyium tuh kayak wangi fresh tea tuh nggak? Fresh tea terus kayak ada wangi apelnya juga. Ya, nah hari ini gue mau coba minum pakai gelas keramik ya. Kita coba dulu aja. Oke. Wow. Oke, ini kayak sensasi pertama masuk mulut, manisnya benar-benar kerasa banget ya, lumayan tinggi. Terus entah kenapa gue ini malah ngerasa kayak ada aprikot, kayak ada berasa aprikot gitu, tapi terus yang dominan itu adalah kayak teh ya, kayak apple tea lah. Ya bener nih kayak apple tea terus kayak ada wangi aprikotnya gitu ya, wangi sama rasa aprikot. Nah, tapi jeruknya di sini gue belum dapetin nih ya, belum dapetin rasa jeruknya. Jadi yang lebih dominan itu adalah simple ini kayak apple tea, terus ada rasa aprikot ya. Nah, terus ini bodinya menurut gue masuknya medium to high lah ya, jadi lumayan bold. Teksturnya bener-bener gue kerasa kayak round gitu lah ya. Aftertaste ini sudah pasti medium to long. Nah ini sekarang gue coba diemin dulu sampai agak dingin. Nah, sekarang kita ngobrol mengenai alat seduh. Nah, ini memang tidak semua alat seduh yang gue punya gue bawa. Nah, sisanya ada di rumah gue ya. Nah, di sini semuanya, kalau teman-teman lihat, semuanya di sini tuh bentuknya shape-nya sama. Ya, shape-nya sama seperti V60 ya, atau bahkan memang kelihatannya semuanya itu derajatnya itu adalah 60 derajat. Tapi pertanyaannya, apakah dia akan merubah flavor? Gitu ya. Gini,
Dari yang gue rasakan ya, semua alat kopi itu tidak ada yang bisa merubah flavor. Manual brew, oke, manual brew ya, gue tidak bicara ke arah espresso, enggak. Contoh, kenapa gue bilang tidak merubah? Karena flavor itu biasanya sudah bawaan dari si kopinya nih, ya, bawaan dari kopinya. Tapi yang gue rasakan yang dia berubah itu adalah karakteristiknya aja. Contoh, misalkan gue pakai nyeduh kopi Trawas Natural Classic ini dengan Elf Dripper itu, misalkan acidity-nya tidak terlalu tinggi. Oke, tapi ketika gue seduh dengan Immersion Dripper ini, acidity-nya lebih tinggi gitu. Nah, flavornya sejauh ini yang gue rasakan tetap sama. Flavornya itu adalah rasanya ya, rasa dari misalkan, oh ini ada rasa green apple, oh ini ada rasa orange, oh ini ada rasa cinnamon gitu. Sejauh ini yang gue rasakan seperti itu ya. Jadi dari flavor kopinya yang gue rasakan itu kalau di manual brew untuk berubah, misalkan tadinya ini rasanya green apple, terus teh sama apricot misalkan nih, dengan intensitas acidity-nya medium, bodinya medium to high, aftertaste-nya misalkan medium to long misalkan ya. Nah, terus gue pakai Kalita Wave misalkan ya, flavornya yang gue dapatkan sejauh ini tuh sama, tapi yang berbeda bisa jadi nanti, oh ternyata acidity-nya di si Kalita Wave jadi high, bodinya juga high, justru nanti kayak aftertaste-nya mungkin agak turun. Nah, jadi tuh yang berubah tuh biasanya cuma karakteristiknya aja. Nah, terus pertanyaannya, loh kalau misalkan flavornya tidak berubah, kenapa dripper itu banyak terus dikeluarkan ya? Jadi ada tipe-tipe baru terus. Kalau dari pandangan pribadi gua ya, menurut gua gini. Kalau teman-teman perhatikan beberapa tahun lalu, mungkin sekitar 4 tahun lalu, 5 tahun lalu, masih ngetren yang namanya dripper ya, itu filternya dari stainless mesh filter ya. Karena pada saat itu yang gue perhatikan masih banyak banget peminum kopi ya yang suka tuh, wah body kopinya ini tebel banget, sukanya yang bold banget gitu. Maka dari itu pada saat tersebut, pada saat momen tersebut ya sudah pasti lah ya, yang namanya company mereka pengen dapetin untung ya, dengan terus inovasinya dia akan melihat ke trennya nih. Kalau seperti itu ya menurut gue sah-sah aja gitu. Tapi kalau semakin kesini kita lihat tuh sudah banyak banget orang yang sukanya kopinya kayak sensasinya tuh kayak teh, tea like, terus lebih dominannya ke arah buah-buahan gitu ya. Maka itu kalau teman-teman perhatikan sekarang kayaknya udah nggak ada sih, udah nggak ada yang jual alat seduh kopi yang filternya itu dari stainless. Memang masih ada, tapi itu lebih fokusnya ke mungkin dipakai buat piknik atau reusable. Jadi bisa dipakai berulang kali. Gitu. Nah, jadi di sini teman-teman ini sekedar tips aja ya. Teman-teman di sini hati-hati jangan sampai terlalu termakan sama gimmick. Gitu loh ya. Gimmick dalam arti gini, menipu atau enggak? Enggak, sama sekali enggak. Ya, memang dari segi karakteristik rasanya berubah, tapi teman-teman jangan pernah berharap ketika teman-teman cuma beli satu kopi ya terus teman-teman beli alat seduh yang banyak, dia flavornya bisa berubah. Enggak, berubah pun dia nggak akan bergesernya jauh. Contoh misalkan, oh ada satu kopi ini rasanya lebih ke arah tropical fruit ya, misalkan itu rasanya belimbing ya, yang ditulis nih di tasting notes, oh belimbing. Ternyata ketika pakai alat seduh yang lain bisa jadi dia flavornya akan bergeser, tapi bergesernya itu tidak akan jauh. Yang gue rasakan masih di dalam wilayah tropical fruit. Jadi nggak mungkin ketika dia itu tadinya nggak ada tasting notesnya floral, tiba-tiba diseduh terus bisa floralnya yang dominan.
itu sih belum pernah gue temukan sejauh ini. Gitu ya. Jadi teman-teman ingat, alat-alat kopi itu tidak akan pernah merubah flavor. Dia hanya akan merubah karakteristik rasa, entah itu dari body, aftertaste, atau acidity-nya aja. Gitu guys, itu menurut pendapat gue. Nah, jadi kalau teman-teman ada pendapat silahkan, boleh tulis di kolom komentar, kita saling berdiskusi. Oke, nah sekarang kopinya sudah dingin, gue mau cobain lagi. Ya, oke, ketika dia suhunya sudah dingin, ini yang dominan pertama itu karakteristiknya tuh lime. Lime-nya mirip kayak si nitro anaerob, ya. Terus yang berikutnya di sini rasa teh sama green apple-nya gue ngerasa jadi agak kepisah. Jadi yang pertama dominan ini malah si green apple. Terus sensasi di belakangnya ini kayak kita habis minum teh. Nah terus apricot-nya masih ada. Tapi cuma kayak hint doang. Cuma kayak hint tipis-tipis aja. Menarik lah, menarik. Jadi kalau teman-teman pengen cobain kopinya, 4 packs of Trawas Collection dari Trace Roasting Co. Nah nanti langsung teman-teman cek link di deskripsi aja, pasti akan gue cantumkan ya. Terus kalau teman-teman mau tahu alat-alat seduh dari gue, rekomendasi dari gue ya, silahkan cek link di deskripsi juga. Nah buat teman-teman jangan lupa follow Instagram gue dulu di sebelah sini di @remaringka. Kalau teman-teman mau langsung tanya-tanya, mau DM, mau request atau mau sharing resep seduh silahkan. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.